bisnis laris, tapi uang nggak ada. Kemana nih uangnya? Nah, ini problematika yang sering terjadi. Pada kesempatan kali ini aku mau membahas mengenai 4 kesalahan pembisnis pemula mengelola keuangan gitu, manajemen keuangan. Apa saja sih? Simak video ini, jangan kalian juga salah nih mengelola keuangan bisnis kalian. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu subscribe dulu teman-teman gitu ya, like dan komen dan share juga. Oke, yang pertama adalah tidak melakukan pencatatan. Jadi kalian tuh tidak tahu uang yang masuk berapa, uang yang dikeluarkan berapa. Jadi tidak ada yang namanya uang dari penjualan tuh berapa ya, uang yang buat belanja tuh berapa ya. Itu kalian benar-benar nggak tahu. Di rekening ada aja uangnya gitu. Terus mau belanja ada aja. Biasanya kayak itu. Yang penting ada duit ada di rekening, ada bisa buat belanja. Nah, itu tuh kesalahannya gitu ya. Karena kita tidak tahu pasti bahwa uang yang masuk tuh sebenarnya berapa gitu kalau nggak ada catatannya. Yang kedua adalah kalian tidak ya membagi atau memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Yang rekeningnya sama, yang digunakan banknya sama. Jadi nggak tahu ini uang pribadiku atau uang bisnis nih. Terus kalau ketika mau beli gitu ya, ini uangnya itu sebenarnya belinya dari uang mana nih? Nah, itu sering banget teman-teman pembisnis pemula yang tidak membedakan ini. Nah, itu kalau itu tuh kayak nanti kecolongan nih. Oh, ternyata misalnya kalau kita lah sebagai manusia gitu ya, wah ada duit banyak di rekening ini. Aku mau beli ini, aku pengen beli ini, udah beli aja gitu. Ternyata uang bisnis. Dan ketika mau beli barang lagi gitu ya, atau belanja bahan-bahan, loh kok nggak ada duitnya ya? Kemana? Jadi akhirnya bisnisnya nggak bisa jalan lagi gitu ya. Yang ketiga adalah mengedepankan ego atau membeli barang-barang yang tidak diperlukan atau aktiva-aktiva yang tidak diperlukan gitu. Karena misalnya kayak aduh ternyata ada duit nih, kita butuh kamera buat konten, kita butuh laptop buat editing yang lebih bagus dan sebagainya. Kalian tidak melihat bahwa ini dibutuhin atau tidak gitu. Misalnya nih, konten bagus memang pakai kamera yang bagus atau handphone yang bagus. Tapi kalian harus tahu dulu nih kapabilitas kalian gitu. Kalau dari awal kan juga tidak ada pencatatan, tidak tahu keluar masuknya, tidak tahu laba ruginya, ini jadi sangat bumerang sekali gitu. Dan kalian tidak jadi akhirnya yang ini tidak dianggarkan gitu loh. Ini perlu atau tidak, atau hanya keinginan aja. Biasanya kan kalau misalnya ego sebagai owner gitu ya, sebagai pebisnis, biar kontennya bagus dong yang beli banyak. Nah, belum tentu juga. Kalau kalian konten bagus nih ya, konten bagus atau mungkin live-nya bagus dengan device yang bagus tapi tidak tahu strateginya juga sama saja gitu. Jadi sebenarnya bijaklah dalam menginvestasikan uang kalian gitu. Jangan beli aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalian harus tahu dulu nih gitu egonya gitu. Biasanya kan kayak supaya yang tadi aku bilang kontennya bagus dan sebagainya, cek dulu dah kebutuhannya seperti apa. Kadang cukup kok dengan handphone aja yang mungkin harganya di bawah under 5 juta kayak gitu. Yang terakhir adalah tidak menyiapkan dana cadangan. Dana cadangan kenapa penting gitu ya? Penting karena kita akan ada yang namanya THR. Akan ada yang namanya kita nggak pernah tahu yang namanya misalnya sewa tiba-tiba naik gitu ya. Tahun ini misal 10 juta, tahun depannya gitu kita nggak tahu, bisa naik jadi 15 juta, jadi 17 juta dan sebagainya. Nah, kalau kalian tidak siapkan dana cadangan ini, otomatis kalian akan mengambil uang yang aktif gitu ya. Nah, itu juga akan mengurangi modal kita yang ada. Itu juga sangat berbahaya. Makanya kalau aku pribadi saranin gitu ya, kayak misalnya THR, terus uang sewa itu ditabung per bulan nih. Per bulannya kalian butuh berapa kira-kira, dilebihin jadi kayak misalnya 10% atau berapa gitu. Jadi dana cadangan ini benar-benar diambilin gitu tiap bulannya supaya kalian nanti kalau ketika THR tidak bingung nge-THR-nya dari mana. Gitu aja sih. Itu aja video kali ini yang 4 kesalahan pembisnis pemula dalam memanajemen keuangannya. Thank you and bye-bye ya.